Halo semuanya, PTT Harana Kaisar episode 623 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan menjalin hubungan baik dengan Kingxi melalui minum arak bersama, sekaligus membicarakan ancaman besar dari Taisu yang suatu saat pasti akan kembali menyerang Sensi. Mereka berdua menyadari bahwa kemenangan tidak bisa dipastikan, namun kekuatan Sensi harus terus diperkuat tanpa bergantung kepada pihak luar. Di sela percakapan, Xiaoyan memperlihatkan kekuatan inti apinya, termasuk api nirwana pemusnah yang legendaris. Kehadiran api tersebut membuat Kingxi terkejut dan kehilangan ketenangannya. Bahkan dia menganggap menyaksikannya saja sudah merupakan anugerah terbesar dalam hidupnya. Xiaoyan mengatakan, "Terus terang saja, meskipun aku memilikinya, aku masih belum memahami cara mengendalikannya." Mendengar itu, Kingxi menatap Xiaoyan sambil mencubit dagunya, kemudian mengalihkan pandangan kepada api aneh yang bergetar di telapak tangan Xiaoyan. Ekspresinya memperlihatkan kegelisahan yang bahkan lebih mendesak dibanding Xiaoyan sendiri. "Engkau masih belum mampu membuatnya tunduk. Tidak mungkin. Bukankah dia sudah berada di dalam tubuhmu? Tunggu sebentar, biarkan aku mencari sesuatu terlebih dahulu." Setelah mengatakan demikian, tubuh Kingxi bergoyang tidak stabil karena efek arak di tubuhnya. Dia melangkah dengan langkah terhuyung dan menghilang di langit. Tak lama kemudian, sosoknya kembali muncul menjelma menjadi cahaya pelangi yang jatuh di paviliun. Dengan satu gerakan tangan, ratusan gulungan kuno pun melayang. Masing-masingnya adalah warisan leluhur klan Dewa Api kuno. Di dalamnya, pasti terdapat catatan mengenai api nirwana pemusnah. Kingxi tiba-tiba menoleh ke arah Xiaoyan lalu berkata, "Mengapa kau menatapku dengan pandangan seperti itu? Jangan meremehkan klan Dewa Api kuno. Di zaman kuno, kami adalah salah satu klan terkuat di Sensi." Xiaoyan hanya bisa menghela nafas dengan senyum getir. Dia sama sekali tidak memiliki niat meremehkan, bahkan tidak menunjukkan sikap demikian. Namun, Kingxi sudah menganggapnya begitu. Tanpa menunggu balasan, Kingxi mulai meneliti gulungan satu persatu. Beberapa saat kemudian, 5 gulungan diletakkan di hadapan Xiaoyan. Seperti yang sudah kuduga, dengan wawasan leluhur klan Dewa Api kuno, mereka pasti pernah bersinggungan dengannya. Hanya saja tidak satu pun yang berhasil memilikinya. Kingxi menyerahkan 5 gulungan itu. Xiaoyan segera mengerahkan kekuatan jiwanya, menelusuri informasi yang tersimpan di dalamnya. Benar saja, terdapat catatan tentang api pemusnah. Xiaoyan memejamkan mata. Informasi dari kelima gulungan itu terserap dengan cepat ke dalam benaknya. Setelah membacanya, dia bergumam dalam hati, "Jadi seperti ini. Apakah mungkin cara ini?" Kingxi menatapnya penuh harap, ingin segera melihat kekuatan api itu diperlihatkan. Catatan menyebutkan, salah satu pemilik api pemusnah dahulu pernah bertempur dengan leluhur klan Dewa Api kuno. Hanya saja, keterangan yang tersisa sangat terbatas. Satu hal yang jelas, kekuatan aturan api tersebut berbeda-beda, bergantung pada siapa yang menjadi tuannya. Xiaoyan mengernyit, memikirkan kemungkinan yang ada. Namun, dia tetap tidak menemukan jawaban. Melihat hal itu, sorot mata Kingxi sedikit teredup dengan kekecewaan. "Nampaknya engkau masih belum mampu menggunakan api itu." Dia menghela nafas, lalu meneguk 3 cawan arak berturut-turut. Xiaoyan menggeleng perlahan. Meskipun demikian, dia tahu sebelum memasuki dunia gunung dan laut, dia harus menemukan cara untuk memanfaatkan api tersebut. Dia tidak sepenuhnya tanpa jalan keluar. Xiaoyan memiliki pagoda emas dengan pintu keempat berupa mimpi kekosongan dan pintu kelima berupa gerbang pertempuran. Dia pernah menyaksikan pemilik api pemusnah dari generasi sebelumnya. Selama pernah melihatnya, gerbang pertempuran mampu menyalin ulang kekuatan itu secara sempurna. Berlatih di dalamnya, cepat atau lambat dia akan menemukan cara memanfaatkannya. Xiaoyan mengangkat cawan sambil tersenyum samar. "Kingxi, jangan terlalu khawatir. Masih ada kesempatan. Mari kita minum." Keduanya saling bertatap, kemudian meneguk arak. Satu putaran minum berlanjut ke yang lain, hingga wajah mereka memerah, nafas beraroma anggur. Setelah beberapa putaran minum, Kingxi menepuk bahu Xiaoyan dengan tatapan mulai kabur karena mabuk. "Xiaoyan, sekalipun engkau adalah reinkarnasi sang makhluk tertinggi yang mulia Susang, aku tetap lebih tua darimu. Akui saja, aku adalah seniormu." Xiaoyan tersenyum getir. Ucapan Kingxi berantakan.
Kadang menyebutkan saudara, kadang menyebut dirinya senior. Mabuk telah mengacaukan lidahnya. Xiaoyan berkata, "Kamu adalah seniorku, dan kamu adalah penyelamat bagi benua Doki, juga bagi diriku dan keluargaku. Bagaimana mungkin aku tidak mengakuinya?" Dia tertawa hambar, menahan rasa mual akibat arak. Lalu Kingxi berkata, "Kalau begitu, dengarkan aku. Engkau sudah memiliki 3 jantung api. Tidak, 4 jantung api. Klan Dewa Api juga masih memiliki 1. Jika engkau ingin mengambilnya, aku akan memberikannya padamu." Kingxi menepuk bahannya, berbicara dengan suara lantang. Hal itu sepertinya tidak pantas. Xiaoyan mencoba menolak, namun Kingxi langsung berubah murka. "Apakah engkau tidak mengakuiku sebagai senior?" Xiaoyan buru-buru menenangkan, walau tubuhnya hampir goyah. "Bagaimana mungkin aku tidak mengakuinya? Tentu saja aku mengakuinya." Xiaoyan hanya bisa tersenyum pahit dan terpaksa mengangguk. Namun meskipun demikian, dia tetap berusaha menolak pemberian itu. Sehingga keduanya saling berdebat panjang dalam keadaan mabuk. Hingga akhirnya waktu berlalu tanpa terasa. "Kalau begitu, api itu harus kau ambil. Ini hadiah dariku." Tidak lama kemudian, Sun Er datang bersama Xiaolin dan Xiao Xiao. Mereka menemukan Xiaoyan dan Kingxi sudah terlelap di paviliun. Cawan berserakan, aroma arak memenuhi udara. Melihat Xiaoyan yang jarang sekali bisa beristirahat, Sun Er tersenyum hangat. Xiao Xiao menatap sekeliling lalu bertanya polos, "Ibu, mengapa Ibu Cailin tidak ikut bersama kita?" Sun Er tersentak sejenak, kemudian menjawab dengan lembut, "Ibumu itu sedang berlatih. Jangan khawatir, ayahmu rela mempertaruhkan nyawanya demi melindunginya dari penderitaan sekecil apapun." Mendengar itu, wajah Xiao Xiao yang semula tegang perlahan mereda. Tidak diketahui berapa lama waktu berlalu, hingga akhirnya Xiaoyan bangun dari mabuknya. Sun Er, Xiaolin, dan Xiao Xiao sudah duduk di sampingnya. Xiaoyan hanya bisa menggaruk kepala, lalu menyalurkan kekuatan untuk mengusir sisa arak di tubuhnya. "Sudah lama sekali aku tidak merasa santai." Kingxi benar-benar memiliki daya tahan minum yang luar biasa. Pandangan Xiaoyan jatuh pada tumpukan kendi kosong di sekeliling. Dia teringat sesuatu, lalu berkata serius, "Benar, apakah kalian tahu bahwa klan Dewa Api masih menyimpan 1 inti api lainnya? Kingxi sempat memberitahuku saat kita minum." Mendengar itu, Xiao Xiao mengangguk cepat. "Benar, inti api itu bernama Pembakaran Dewa, menempati peringkat keempat. Aku tahu tempatnya. Ayah, izinkan aku membawamu ke sana." Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. "Kalau begitu, mari kita berangkat sekarang." Mereka pun kemudian meninggalkan paviliun, membiarkan Kingxi terlelap di dalamnya. Dengan 4 jantung api sudah berada dalam tubuhnya, menambah 1 lagi tentu bukan masalah. Di bawah pimpinan Xiaolin dan Xiao Xiao, mereka tiba di sebuah kawasan larangan klan Dewa Api kuno. Hanya pemimpin dan para tetua yang diperbolehkan masuk, karena di sana tersimpan kekuatan inti yang dapat dipinjam untuk berlatih. Di depan mereka berdiri sebuah gerbang perunggu raksasa, menjulang setinggi ratusan meter. Begitu mendekat, hawa panas menyengat hingga seakan membakar jiwa. Seluruh magma dan gunung berapi di bintang ini diyakini bersumber dari tempat itu. Api pembakaran dewa, dikatakan mampu membakar apapun yang ada di dunia. Tidak peduli sekuat atau sekeras apa, semuanya dapat dilebur. Aku dan Xiao Xiao pernah mencoba, namun bahkan mendekat pun tidak sanggup. Xiaolin mengatakan hal itu dengan wajah serius. Xiaoyan melangkah maju, menatap pintu perunggu yang menjulang. "Kalau begitu, biarkan aku yang mencobanya. Mari kita lihat seberapa besar dahsyatnya api pembakaran dewa ini." Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat Sobat Noba semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.